Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Pak RW kali ini. Film yang akan digelar bertemakan kehidupan gangster di era tahun 1970 di Rio de Janeiro, Brazil. Oke deh, langsung kita gelar filmnya. Sing that shit. Shit. Diceritakan, terdapat trio penjahat yang terdiri dari para remaja bernama Segi, Clipper, dan Gus. Mereka terkenal dengan nama Tender Trio di kampungnya. Gus mempunyai adik bernama Rocket, sedangkan Segi mempunyai adik bernama Benny. Benny mempunyai sahabat yang bernama Lildis. Aksi kejahatan yang mereka lakukan terbilang kecil, seperti merampok truk gas yang melewati perkampungan dan membagi-bagikannya kepada warga sekitar. Lildis memberikan ide untuk merampok hotel agar uang yang didapat lebih banyak. Ide perampokan Lildis diremehkan oleh Tender Trio, terutama oleh Gus. Namun, pada akhirnya Tender Trio setuju untuk melakukan perampokan dengan syarat tidak boleh ada orang yang terbunuh. Mereka pun pergi ke suatu hotel. Trio Tender bertugas merampok para penghuni hotel, sedangkan Lildis ditugaskan untuk berjaga di luar hotel. Ia diberikan pistol oleh Tender Trio agar jika ia melihat polisi, ia segera memberikan tembakan peringatan agar Tender Trio bisa melarikan diri. Perampokan dimulai, mereka merampas uang dan perhiasan tanpa melukai siapapun. Da igreja? Sou da igreja sim, velho. Namun di tengah perampokan, mereka mendengar suara tembakan yang mereka yakini berasal dari Lildis sebagai pertanda bahwa polisi telah datang. Mereka bergegas keluar hotel. Di luar hotel mereka tidak menjumpai Lildis dan terus mendengar suara tembakan. Khawatir, mereka pun segera bergegas melarikan diri. Mereka beranggapan bahwa Lildis telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Tanpa sepengetahuan mereka, Lildis masuk juga ke dalam hotel dan membantai semua orang yang ia temui. Trio Tender melarikan diri ke perkampungan mereka. Gus dan Clipper melarikan diri ke dalam hutan, sedangkan Segi berlari ke arah perkampungan dan kemudian bersembunyi di rumah pacarnya. Seorang pria bernama Shorty memberitahu polisi bahwa beberapa penjahat yang mereka kejar bersembunyi di dalam hutan. Polisi yang masuk ke dalam hutan tidak menemukan mereka. Keesokan harinya, Clipper merasa lelah hidup sebagai penjahat. Ia pun ingin tobat. Ia keluar dari hutan dan menuju ke gereja. Sedangkan Gus kembali ke keluarganya dan membantu ayahnya yang bekerja sebagai tukang ikan. Sementara Shegi tetap bersembunyi di rumah pacarnya. Semenjak kejadian perampokan berdarah itu, polisi melakukan razia setiap hari di perkampungan mereka. Polisi menanyai warga dan menangkap sebagian orang yang mereka curigai. Tidak ada warga yang memberitahu kepada polisi identitas dari Trio Tender karena kebaikan mereka dalam membagikan hasil rampokan kepada masyarakat sekitar. Kehidupan berjalan seperti biasa hingga 3 bulan kemudian, Gus yang membantu ayahnya berjualan ikan tergoda dengan pesona seorang wanita yang merupakan istri dari Shorty. Pada suatu hari, mereka terpergoki oleh Shorty sedang berhubungan intim. Busca pé. Não dá bermuda, busca pé. Busca pé, não dá bermuda, porra. Vai tomar no cu, rapaz. Shorty yang kesal dengan perbuatan Gus memberitahukan identitas keluarganya kepada polisi. Polisi kemudian menggerebek rumah Gus, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Gus berlari dan memutuskan untuk pergi dari kampung. Di perjalanan ia tidak sengaja bertemu dengan Lildis. Lildis yang selama ini ia kira ditangkap polisi ternyata berkeliaran bebas. Ketika itu, Lildis sedang bersama Benny menghitung uang yang mereka miliki. Gus mengambil uang milik mereka. Ketika hendak pergi, ia ditembak mati oleh Lildis. Kemudian, giliran dari Segi yang lelah hidup sebagai penjahat yang terus diburon polisi. Ia hendak pergi dari perkampungan bersama pacarnya untuk memulai kehidupan yang baru. Namun dalam usahanya pergi dari kampung, ia terpergoki oleh polisi hingga kemudian tewas ditembak mati. Kematian Segi pada hari itu membuat kerumunan banyak orang, salah satunya wartawan. Itulah pertama kali Rocket melihat kamera dan langsung tertarik ke dalam dunia fotografi. Cerita pun bergerak ke masa depan di mana Rocket sudah berusia 17 tahun. Ia sudah mempunyai kamera dengan model yang paling murah. Ia bergaul dengan anak-anak populer di sekolahnya. Ia bertugas sebagai fotografer bagi teman-temannya dan mendapatkan uang atas jasa fotografinya.
Di gengnya terdapat seorang wanita cantik yang bernama Angelica. Rocket jatuh hati padanya. Pada suatu hari, ketika geng tersebut pergi ke pantai, Angelica mengungkapkan keinginannya untuk mencoba menghisap ganja. Rocket yang jatuh hati padanya lalu pergi ke sahabatnya yang bernama Blackie, yang merupakan salah satu bandar narkoba di kota, untuk membeli beberapa linting ganja demi Angelica. Ketika ia sedang membeli ganja di tempat milik Blackie, tiba-tiba Lil Dis datang bersama komplotan gengnya dan menodongkan senjata kepada semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Cerita pun sedikit flashback ke belakang. Sesaat setelah pembantaian di hotel, Lil Dis pergi dari kota. Ia bersama Benny bekerja sama dalam merampok orang-orang. Ketika ia bertemu dengan Gus yang hendak pergi dari kampung, ia menembaknya mati. Lil Dis pun tumbuh menjadi penjahat yang disegani di kota bersama dengan Benny. Ketika ia menginjak usia 18 tahun, ia mengadakan pesta ulang tahun. Beberapa orang yang datang ke pesta merupakan bandar narkoba yang bergelimang harta. Dari situ, ia memutuskan untuk berhenti menjadi perampok biasa. Ia merencanakan untuk merebut semua bisnis narkoba di kota ke tangannya. Salah satunya adalah bisnis narkoba milik Blackie. Hanya satu bandar narkoba yang ia sisakan di kota, yaitu Carrot, karena Carrot merupakan teman dari Benny. Dadinho virou Zé Pequeno e caiu nessa função o dia inteiro. Antes de escurecer, ele só não tomou a boca do crime. Dengan minimnya pesaing, usaha bisnis narkoba yang dijalankan Lil Dis sangat lancar. Ia dan Benny mendapatkan banyak uang dari bisnis narkoba. Pada suatu hari, Tiago yang merupakan teman Rocket pergi ke Benny untuk membeli ganja. Benny tertarik terhadap Tiago karena cara berpakaiannya yang gaul. Ia meminta Tiago untuk membelikannya pakaian di kota. Dari situ, mereka menjadi teman baik dan Benny masuk ke lingkup pertemanan sekolahnya Rocket. Benny menjadi kenal dengan Angelica dan menaruh rasa padanya. Di kota, muncul sekelompok anak kecil yang menamakan diri mereka sebagai Geng Run. Mereka sering merampok rumah-rumah dan toko-toko terutama yang terletak di daerah kekuasaan milik Carrot. Lil Dis yang merasa sebagai seorang penguasa di kota tidak senang dengan kelakuan geng Run. Pada suatu hari ia mengkonfrontasi geng Run dan membunuh salah satu dari mereka sebagai peringatan dan pengingat bagi mereka siapa sebenarnya yang memiliki kota. Bora, filhão, não tem dinheiro não, meu irmão. Kehidupan pun terus berjalan. Lil Dis semakin dihormati dan disegani oleh penduduk di kota, sedangkan Benny berhasil mendapatkan hati Angelica. Keduanya tumbuh menjadi penjahat bersama-sama, tapi memiliki karakter yang berbeda. Benny merupakan orang yang ramah bahkan terhadap pesaingnya dan sering mentraktir orang-orang, sedangkan Lil Dis merupakan orang yang gila hormat dan selalu berambisi untuk menguasai wilayah yang lebih luas. Sampai saatnya Benny memutuskan untuk berhenti sebagai bandar narkoba dan ingin memulai kehidupan normal bersama kekasihnya Angelica. Diadakanlah pesta besar. Di antara orang yang hadir terdapat pria yang ingin membalaskan dendam terhadap Lil Dis. Ia melepaskan tembakan, namun tembakan tersebut malah mengenai Benny dan membuatnya tewas seketika. Dengan tewasnya Benny, tidak ada lagi orang di samping Lil Dis yang menahan hawa nafsu membunuhnya. Hingga pada suatu malam, ia berpapasan dengan seorang wanita yang sedang berjalan dengan kekasihnya. Ia ingat, wanita tersebut adalah wanita yang menolak ajakan berdansa di pesta perpisahan Benny. Lil Dis memperkosa wanita tersebut di hadapan pacarnya. Pacarnya bernama Knockout Ned. Tak sampai di situ, Lil Dis datang ke rumah Knockout Ned dan menembaki rumahnya hingga menyebabkan beberapa anggota keluarga Knockout Ned tewas. Carrot datang kepada Knockout Ned. Ia menawarkannya untuk bergabung ke dalam kelompok geng narkobanya dan bersama-sama melawan perlakuan semena-mena dari Lil Dis. Knockout Ned yang awalnya ragu akhirnya mau bergabung ke dalam kelompok Carrot. Terjadilah peperangan antara dua geng narkoba di kota tersebut. Knockout Ned yang pernah mengikuti pendidikan militer mempunyai kemampuan menembak sangat baik sehingga memberikan keuntungan bagi pihak Carrot. Sementara Rocket pergi keluar kota untuk bekerja sebagai loper koran di salah satu koran lokal. Perang yang berlarut-larut antara kedua geng membuat banyak kematian orang-orang yang tidak bersalah, hingga pada suatu saat Knockout Ned tertembak oleh salah seorang anggota geng Lil Dis. Ia kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Knockout Ned dirawat di salah satu rumah sakit dengan penjagaan ketat dari polisi. Tertangkapnya Knockout Ned mendapatkan perhatian besar dari media massa. Knockout Ned diwawancara dan masuk ke televisi dan koran. Lil Dis merasa iri. Ia merasa seharusnya wajahnya lah yang terpampang di koran-koran dan televisi. Berdasarkan rekomendasi Tiago, ia mengundang Rocket untuk mengambil beberapa foto dari geng Lil Dis.
Rocket diberikan uang oleh Lildis untuk mencuci hasil fotonya, tetapi Rocket mencuci fotonya di kantor di mana ia bekerja sebagai loper koran, agar ia bisa mencuci foto secara gratis. Tanpa ia ketahui, seorang editor di koran tersebut melihat foto tersebut, dan kemudian memasukkan foto tersebut ke dalam artikel yang terbit di koran pada esok harinya. Ketika koran diantarkan kepada distributor, Rocket baru sadar bahwa dalam edisi koran hari itu terdapat foto geng Lildis yang ia ambil. Ia marah besar kepada editor yang mengambil foto tanpa seizinnya. Ia takut Lildis akan marah besar kepadanya, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Lildis sangat senang wajahnya terpampang di koran. Pihak koran memberikan Rocket kamera yang bagus untuk mengambil beberapa foto lain dari geng Lildis untuk keperluan artikel koran. Sementara itu, Knockouter berhasil dibebaskan oleh Carrot saat penjagaan polisi lengang. Lildis yang mendengar kabar tersebut segera menyiapkan diri. Ia membeli perlengkapan senjata berat dan bahkan memberi senjata kepada geng Run dengan syarat mereka harus mau membantu memerangi kelompok Carrot. Ketika geng Lildis sedang berjalan-jalan di kota, mereka bertemu dengan Rocket yang sedang membawa kamera. Rocket mengira bahwa Lildis akan marah besar atas wajahnya yang muncul di koran. Namun ternyata hal itu tidak terjadi. Mereka malah meminta difotokan kepada Rocket. Di tengah sesi foto, tiba-tiba kelompok Carrot datang menyerang. Terjadi tembak-menembak di antara mereka yang menyebabkan banyak korban di kedua belah pihak. Bahkan, Knockouter tewas tertembak. Kemudian datanglah pihak kepolisian yang berhasil meringkus Carrot dan Lildis. Khusus untuk Lildis, pihak kepolisian membebaskannya setelah mereka mengambil semua uang dan emas yang ia punya. Kehilangan banyak member geng dan uang, Lildis dalam keadaan bangkrut dan berada dalam posisi sulit. Tiba-tiba geng Run tiba. Mereka menembaki Lildis hingga tewas sebagai bentuk balas dendam atas terbunuhnya member geng Run oleh Lildis. Rocket yang berada di lokasi kejadian mengabadikan semua hal yang terjadi. Hasil fotonya dimuat di koran tempat ia bekerja dan membuatnya diangkat sebagai fotografer di koran tersebut. Tamat. Gimana filmnya? Film ini sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata. Karakter yang namanya Rocket dalam dunia nyata bernama Wilson Rodriguez. Begitu juga dengan karakter utama lainnya seperti Knockouter dan Lildis. Kebayang gak sih hidup di tempat kayak di film ini? Mau beli cuanki keluar aja bakal mikir berkali-kali deh, takut kena peluru nyasar. Oke deh kalau begitu, sampai jumpa di gelar film selanjutnya. Sing that shit.